pertemuan kita ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam ini sehingga kita pada hari ini bisa menikmati indahnya hidup dalam naungan Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat kehidupan dunia, surga dan neraka. Berdasarkan yang saya ambil dari kitab yang berjudul Innamad Duwaru Salasah, yang artinya adalah sungguh hanyalah kehidupan atau negeri kehidupan itu ada 3, yaitu ad-dunya wal jannatu wan nar, dunia, surga dan neraka, yang dikarang oleh Syekh Khalid bin Abdullah Bahumaid Al-Ansari. Beliau adalah salah satu di antara guru-guru kami yang kami menimba ilmu kepadanya di Yaman. Ya. Langsung saja masuk ke tema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai engkau yang hidup di dunia, apakah kau tahu hakikat dari kehidupan dunia itu? Wahai engkau yang meyakini dan mengimani bahwasanya suatu saat nanti, suatu hari nanti, engkau akan berpindah, meninggalkan kehidupan dunia, menuju kehidupan akhirat. Dan tempat kembalimu kelak, entah itu ke surga ataupun ke neraka. Apakah kau tahu hakikat dari surga dan hakikat daripada neraka? Sudah seyogianya, sudah seharusnya engkau mengetahui hakikat kehidupan dunia, karena engkau sedang hidup di dalamnya. Dan sudah seharusnya engkau mengetahui hakikat daripada surga dan hakikat daripada neraka, karena tempat kembalimu kelak kepada salah satu dari keduanya. Semoga Allah menghindarkan kita dari kehidupan neraka. Yang pertama, hakikat daripada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Yang artinya adalah wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka senang dengan kehidupan dunia. Dan mereka orang-orang kafir itu senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam kehidupan dunia ini sebuah tempat atau sebuah negeri yang beratapkan langit dan berlandaskan bumi, beralaskan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu makhluk yang paling baik yang hidup di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama dan memerintahkan kepada manusia untuk beramal dengan agama itu selama mereka hidup di dunia ini. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mengetahui hakikat daripada kehidupan dunia, kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah limadza khalaqallahu as-samawati wal ard? Kenapa Allah menciptakan langit-langit dan bumi? Yang kedua adalah limadza khalaqal insan? Kenapa Allah menciptakan manusia? Yang ketiga adalah limadza syara'a ad-dina wa amara bil 'amali bih? Kenapa Allah mensyariatkan agama dan memerintahkan manusia untuk beramal dengan agama itu? Yang pertama, limadza khalaqallahu as-samawati wal ard? Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'."
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Yang artinya, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ard, dan dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 3 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi itu, arsy-Nya Allah berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah menciptakan langit dan bumi itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu 'amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma' wal 'arsy, air dan 'arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeringkan air tersebut dan merubahnya menjadi bumi di dalam 2 hari atau 2 masa. Dan ketika dalam proses perubahan air itu menjadi bumi, Allah mengeluarkan dari penciptaan bumi tersebut uap atau asap. Telah sempurna penciptaan bumi, maka bumi tersebut bergoncang, masih bergoncang. Kemudian Allah SWT menciptakan gunung-gunung di dalam 2 hari atau 2 masa, sehingga dengan gunung-gunung itu bumi menjadi tenang, tidak bergoncang lagi. Dan asap atau uap yang keluar dari bumi tadi meliputi bumi tersebut, tersambung dengan bumi. Asap yang keluar dari bumi, yang ketika proses penciptaan bumi tadi, asap tersebut meliputi bumi, bersambung dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada asap tersebut untuk terpisah dari bumi dan untuk meninggi dari bumi. Dan ketika asap tersebut meninggi dari bumi atau berpisah dari bumi, Allah mengeluarkan dari asap tersebut asy-syams, langit, wal qamar, dan bulan, wan nujum, dan bintang-bintang. Kemudian Allah SWT merubah asap tadi menjadi 7 samawatin syidadin bila a'midatin fi yaumain. Kemudian Allah menjadikannya, asap tersebut menjadi 7 langit yang berlapis-lapis, yang kuat tanpa tiang di dalam 2 hari atau 2 masa. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah sempurna, ketika penciptaan langit dan bumi itu telah sempurna di dalam 6 masa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan-awan, dan Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin-angin sehingga turunlah hujan dan muncullah mata air di muka bumi ini, sehingga bumi tersebut tumbuh, pohon-pohon tumbuh, dan siaplah bumi untuk dijadikan tempat hidup. Demikianlah proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi untuk menjadi tempat ujian bagi manusia. Jadi penjelasan penciptaan langit dan bumi tadi adalah ringkasan dari penjelasan yang dijelaskan di dalam dalil-dalil hadis dan juga Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat, ya. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 9 sampai 11. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Yang artinya adalah, katakanlah, wahai Muhammad, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mereka perlukan. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia, Allah, berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kepadaku berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Ini adalah salah satu dalil tentang penjelasan yang telah kita bacakan tadi. Selanjutnya, limadza khalaqallahu al-insan? Kenapa Allah ciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya adalah, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan di muka bumi itu khalifah, seorang pengganti. Qalu, mereka para malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Wahai Tuhan kami, apakah engkau akan menciptakan di atas muka bumi itu makhluk yang akan menghancurkan bumi tersebut dan akan melakukan pertumpahan darah di atasnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan selalu memujimu dan selalu mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan menempatkan para jin tersebut di muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jin tersebut semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu berperang di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus tentara dari kalangan para malaikat untuk menghukum jin-jin tadi. Jin telah menetap di muka bumi ini sebelum datangnya manusia ya. Kemudian di antara para jin yang selalu berbunuh tadi ada satu jin yang soleh ya. Seluruh jin itu semuanya bermaksiat kecuali satu jin ini. Jin soleh tersebut namanya adalah iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat mengangkat jin iblis tadi yang soleh tadi, mengangkat ke langit agar tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat menghukum sisa jin yang lain dan mengusir mereka, mengusir jin-jin itu di gunung dan juga ke tengah-tengah laut dan ke pulau-pulau. Makanya sekarang katanya di laut dan di pulau-pulau itu sarangnya jin ya, karena jin dulu diusir oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menghukum jin-jin tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan pengganti dari para jin itu untuk tinggal di muka bumi. Setelah jin tersebut dihukum dan diusir ke gunung-gunung dan ke pulau-pulau. Maka para malaikat heran. Wahai Tuhan kami, apa hikmah dari ciptaan ini? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan bermaksiat kepadamu, yang saling berbunuh di antara mereka, seperti yang dilakukan jin sebelumnya? Sedangkan kami tidak bermaksiat kepadamu, kami tidak saling berperang. Dan kami selalu memujimu, selalu mensifatimu dengan kesempurnaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu syai'an la ta'lamuna. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalian mengira bahwasanya mereka semuanya akan menjadi
orang-orang yang bermaksiat dan selalu bunuh-bunuhan di antara mereka seperti jin, sedangkan aku mengetahui bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang muslih, orang yang saleh, orang-orang yang baik dan juga membawa kebaikan, minal anbiya, seperti para nabi, wal ulama, dan juga para ulama, wad du'ah, dan para da'i, wal mujahidin, dan juga para mujahidin, wa ghairuhum, dan lain sebagainya. Inilah di antara manusia akan ada yang menjadi orang yang baik. Kemudian Allah SWT menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya dari tanah. Kemudian Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah SWT menciptakan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam sebagai kehormatan untuk menghormati Nabi Adam tersebut. Maka seluruh para malaikat sujud kecuali iblis tadi. Seorang jin yang soleh tadi. Kemudian Allah SWT bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak sujud? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya, dari manusia ini, wahai Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan manusia dari tanah. Kemudian karena kesombongan iblis tadi, Allah Subhanahu wa taala murka. Inilah dosa pertama kali ya yang ada di muka bumi, yaitu sombong. Sombong ini sangat berbahaya. Di antara sifat-sifat iblis adalah sombong. Maka Allah SWT murka karena kesombongan iblis dan mengusir iblis dari surga. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya kekal hingga hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah atau mengabulkan doa iblis ini dan menjadikan iblis itu kekal hingga hari kiamat karena hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa iblis yang bermaksiat kepada Allah saja, yang sombong di hadapan Allah, masih dikabulkan doanya oleh Allah SWT sehingga menjadikannya kekal hingga hari kiamat. Oleh karenanya kita sebagai manusia jangan sampai kita putus asa dari berdoa kepada Allah SWT. Selanjutnya, kemudian Allah SWT menjadikan untuk Nabi Adam dan istrinya Hawa. Kemudian Allah SWT menciptakan dari diri Nabi Adam itu seorang istri, seorang pasangan bagi Nabi Adam itu Hawa alaihissalam. Dan Allah SWT mempersilahkan kepada Nabi Adam dan juga istrinya untuk tinggal di surga. Dan Allah SWT mempersilahkan kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di surga. Akan tetapi Allah SWT melarangnya dari satu hal, yaitu jangan sampai mereka berdua mendekati satu pohon. Dan Allah SWT juga menyuruh Nabi Adam dan istrinya untuk berhati-hati dari musuh mereka berdua, yaitu iblis, laknatullah alaih. Dan ketika mereka sedang menikmati kehidupan di surga tersebut, iblis datang kepada mereka dan menggoda mereka, membisik-bisikkan mereka, dan mengiming-imingi mereka untuk makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata kepada mereka, "Wahai Adam, sekiranya kau berdua makan dari pohon tersebut, makan buahnya, maka engkau akan jadi malaikat dan engkau akan kekal di surga tersebut." Inilah salah satu bisikan iblis. Dan iblis selalu menggoda Nabi Adam dan istrinya. Bahkan iblis bersumpah kepada mereka berdua bahwa inni laka minan nasihun lahuma hatta aklam. Sehingga bahkan iblis bersumpah kepada keduanya bahwa iblis adalah penasehatnya yang baik, menipu mereka berdua ya. Sampai akhirnya Nabi Adam dan istrinya ini tergoda, sehingga mereka berdua makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga Allah menghukumnya dan mengeluarkan mereka berdua dari surga, dan Allah SWT menurunkan Nabi Adam dan istrinya ke muka bumi ini. Hingga akhirnya Nabi Adam dan istrinya beranak pinak dan mempunyai keturunan di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dan menurunkannya ke muka bumi untuk apa? Untuk
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, limadza syara'a Allahu ad-din? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus rasul-rasulnya dengan petunjuk dan juga agama yang benar agar menampakkan agama tersebut, agar memenangkan agama tersebut di atas agama-agama yang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dahulu Nabi Adam dan istrinya berada di atas agama yang benar, yaitu Islam. Allah SWT berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Dahulu Nabi Adam dan istrinya berada di atas agama yang benar, yaitu Islam. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tampaklah penyimpangan sedikit demi sedikit dari keturunan Nabi Adam. Hingga akhirnya seluruh manusia berpaling dari agama Islam tersebut. Kemudian Allah SWT mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh ini tugasnya adalah menjelaskan kepada manusia untuk kembali kepada agama yang benar tadi. Dan mengajak kepada manusia untuk beramal dengan agama tersebut. Maka di antara manusia, ada yang menerima dakwah Nabi Nuh, dan ada juga yang menolak dakwah Nabi Nuh. Dan orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh ini dihancurkan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menerima dakwah Nabi Nuh untuk kembali kepada agama yang benar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka kita ketahui ya dari kisah Nabi Nuh adalah bumi dihujani oleh diliputi oleh banjir pada zaman Nabi Nuh. Sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali hanya orang-orang yang Islam saja yang menerima dakwah Nabi Nuh. Tapi seiring berjalannya waktu, tampak lagi penyimpangan yang dilakukan oleh keturunan-keturunan kaum Nabi Nuh tadi. Sampai akhirnya seluruh manusia menyimpang dari agama, kemudian Allah utus lagi Nabi selanjutnya. Begitu seterusnya. Ketika manusia menyimpang, Allah utus Rasul yang baru. Ketika manusia mulai menyimpang lagi, Allah utus Rasul yang baru. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan agama yang benar itu apa dan mengajak manusia untuk beramal dengan agama tersebut. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Para ulama tugasnya adalah menjelaskan kepada manusia agama yang benar. Demikianlah Allah SWT mensyariatkan kepada manusia ini agama. Dan Allah SWT menjadikan agama tersebut untuk menguji manusia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, akhir dari bumi dan langit. Bagaimana akhir dari langit dan bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 48, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari kiamat nanti bumi akan berubah bentuknya, was samawat, demikian juga langit akan berubah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dan langit ini akan selalu berada pada bentuknya sekarang ya. Sampai berakhir masa ujian tersebut. Dan apabila masa ujian untuk manusia tersebut sudah selesai, maka bentuk dari bumi dan langit itu akan berubah. Berbeda dengan bentuknya yang sebelumnya. Dan bumi dan langit tadi akan disiapkan untuk al-ba'ats, kebangkitan, wal hasyr, dan pengumpulan, wal hisab, dan hisab. Kebangkitan adalah dikeluarkannya orang-orang yang mati dari kubur mereka dalam keadaan hidup.
Kemudian al-hasyr atau pengumpulan adalah dikumpulkannya manusia dan dikeluarkan dari kuburan mereka. Kemudian al-hisab. Al-hisab adalah hari pertanggungjawaban, di mana pada hari itu manusia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Terus apa yang terjadi pada hari itu? Apa yang terjadi kepada bumi yang tenang? Apa yang terjadi kepada gunung-gunung yang kokoh? Apa yang terjadi kepada lautan? Apa yang terjadi kepada langit yang kuat, yang kokoh, yang bisa berdiri tanpa tiang? Apa yang terjadi kepada langit, kepada bulan, kepada bintang-bintang? Adapun bumi pada hari itu, maka dia akan bergoncang dengan sangat keras. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada hari itu, ketika bumi digoncang dengan sekeras-kerasnya. Wa ammal jibal, adapun gunung-gunung, maka dia akan tercopot dari bumi dan hancur sehingga menjadi pasir. Adapun lautan, maka dia akan menyala menjadi api. Adapun langit-langit, maka dia akan terpecah belah dan menjadi sangat lemah, tidak kuat lagi. Adapun matahari, maka dia akan tertutupi dan hilang cahayanya. Demikian juga yang terjadi dengan bulan. Adapun bintang-bintang, maka pada hari kiamat nanti akan semuanya berjatuhan dan hancur. Demikianlah akhir daripada bumi dan juga gunung-gunung dan lautan. Bumi tersebut akan menjadi rata, tidak lagi beratapkan dengan langit dan tidak berlandaskan dengan tanah lagi. Kemudian akhir dari kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, tanpa tujuan, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian nanti tidak akan kembali kepada aku? Ikhwati fiddin rahimakumullah, setiap manusia itu memiliki waktu, kesempatan untuk diuji di muka bumi ini. Dan berakhirnya kesempatan dia untuk diuji di muka bumi ini akan berakhir dengan kematian. Apabila telah datang kematian, maka dia akan berpindah dari negeri ujian yaitu bumi, yaitu dunia, menuju kepada negeri persinggahan, negeri penantian yaitu alam kubur. Hingga akhirnya seluruh manusia mati. Apabila seluruh manusia telah mati, kemudian Allah SWT akan membangkitkan seluruh manusia tersebut dan kemudian akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar dan kemudian akan menghisap mereka dan akan meminta pertanggungjawaban dari manusia tersebut dan kemudian akan memberikan balasan bagi mereka. Dan balasan itu berupa dua hal. Entah itu as-thawab, balasan yang baik, ataupun al-iqab, hukuman bagi mereka. Tergantung amalan yang dilakukan di muka bumi ini. Al-amalu bid-din. Beramal dengan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq." فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu menipumu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai syaitan itu menipumu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini tempat untuk ujian, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diuji di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama dan mewajibkan manusia untuk beramal kepadanya sebagai ujian untuk manusia. Dan cara untuk sukses atau lolos dari ujian tersebut adalah dengan mempraktekkan atau beramal dengan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Hari pengumpulan di padang mahsyar nanti pasti akan terjadi. Hari pertanggungjawaban itu pasti akan terjadi.
hari pembalasan di hari kiamat nanti pasti akan terjadi. Dan yang wajib bagi manusia adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari yang telah dijanjikan oleh Allah SWT tersebut. Dengan apa kita persiapan? Yaitu dengan beramal dengan agama yang disyariatkan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita melalaikan agama ini. Adapun di antara sebab-sebab yang menjadikan kita lalai dari agama ini adalah ad-dunya wasyaiton, dunia dan syaitan. Dunia menipu manusia, menggoda manusia dengan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Sehingga membuat dia terasyikkan dengan menikmati dunia dan lupa terhadap agama yang disyariatkan oleh Allah SWT. Adapun syaitan, maka dia akan menggoda manusia dengan bisikan-bisikannya dan mengajak manusia untuk meninggalkan agama ini. I'tabir bi khairik. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal, telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda ajalnya suatu jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Apabila telah datang ajal bagi seseorang, maka itu tidak akan bisa ditunda. Allah tidak akan menunda ajalnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, orang-orang yang selain kita yang telah mati, dahulu mereka pernah hidup di muka bumi ini beberapa hari, dan berakhirlah hari-hari kehidupannya dengan kematian. Orang ini yang telah meninggal tersebut, apakah dahulu dia telah menganggap manusia sebagai apakah dahulu dia menganggap dunia ini sebagai tempat ujian? Apakah dahulu dia mengetahui, selalu mengingat bahwa suatu saat dia akan mati dan selesai masa ujiannya di muka bumi ini? Apakah dahulu dia selalu mengingat bahwa setelah kematian nanti dia akan dibangkitkan kembali, kemudian dia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemudian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia telah mempersiapkan untuk hal-hal tersebut? Ataukah dia justru melalaikan agama ini hingga datangnya ajalnya? Hari ini kita semua masih hidup sebagaimana orang yang dahulu telah mati itu juga pernah hidup. Dan kita suatu saat nanti akan mati sebagaimana orang mati itu telah mati. Oleh karena ya teman-teman sekalian, demi Allah, hari ini kita benar-benar berada dalam kesempatan yang sangat besar. Maka jangan sampai kita melalaikan agama ini hingga akhirnya kematian datang kepada kita, kemudian kita menyesal, sedangkan pada hari itu penyesalan itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya adalah haqiqatul jannah, hakikat dari kehidupan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kalian akan diberikan balasan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kepada surga, faqad faz, maka dia telah menang, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kehidupan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan menjadikan di dalam surga tersebut seluruh kenikmatan yang paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga tersebut sebagai balasan untuk orang-orang yang lolos dari ujian di dunia. Siapa mereka yang lolos dari ujian di dunia tersebut? Mereka adalah orang-orang yang beriman, amanu wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi, kecuali siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat,
dan orang-orang yang beramal saleh. Beriman yaitu mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya seluruh kabar-kabar gaib yang disampaikan oleh Allah SWT. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada para malaikat, mereka beriman bahwasanya nanti suatu saat akan ada hari kiamat. Mereka beriman kepada surga dan neraka. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Maksudnya adalah mereka melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hakikat daripada surga, bahwasanya surga adalah tempat seluruh kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Haqiqatun nar, hakikat dari kehidupan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang rugi diri mereka dan juga keluarga mereka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Dan kerugian tersebut adalah kerugian yang sangat nyata, yang tidak ada kerugian lagi di atasnya. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar. Bagi mereka di api neraka nanti terdapat berlapis-lapis azab neraka di atas mereka. Wa min tahtihim dhulal. Demikian juga di bawah mereka berlapis-lapis api neraka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dari api neraka tersebut. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. Jadikanlah benteng darimu dan adab Allah itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam neraka itu azab yang sangat pedih. Dan Allah menjadikan neraka tersebut balasan bagi siapa yang tidak lolos di ujian dunia. Siapa mereka? Alladzina kafaru. Mereka lah orang-orang yang kafir. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Walam ya'malus shalihat. Mereka beriman tadi tapi tidak beramal saleh. Adapun orang-orang yang kafir, maka tempat kembali mereka pasti neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Adapun orang-orang yang beriman tapi tidak beramal saleh, yaitu mereka meninggalkan kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT dan mereka melakukan yang diharamkan oleh Allah SWT dan mereka mati sebelum bertaubat kepada Allah SWT, maka mereka akan memasuki neraka tergantung dosa-dosa yang mereka miliki. Dan mereka tidak akan kekal di neraka tersebut. Perjalanan ke surga. Bagaimana perjalanan ke surga ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam." Dan Allah mengajak manusia menuju kepada Darussalam. Darussalam adalah salah satu nama-nama surga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjawab panggilan Allah ini, mereka adalah orang-orang yang lolos dari kehidupan dari ujian dunia. Mereka lah yang akan mulai perjalanan mereka atau safar mereka menuju surga. Dan perjalanan mereka menuju surga ini diawali dengan kematian. Ketika mereka mati, para malaikat datang kepada mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Ketika mereka masuk kubur, para malaikat akan selalu menemani mereka dan memperlihatkan kepada mereka surga. Dari kuburan mereka bisa melihat tempat mereka di surga. Dan pada hari kiamat nanti, para malaikat akan selalu bersama mereka dan memberikan kabar kepada mereka bahwa hari kiamat ini adalah waktunya mereka akan masuk ke dalam surga sehingga mereka senang. Setelah mereka dihisab, setelah mereka diminta pertanggungjawaban, para malaikat akan menggiring mereka menuntun mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di pintu-pintu surga nanti, para malaikat akan menyambut kedatangan mereka dan mengucapkan congratulations, mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka berhasil lolos dari ujian di muka bumi ini dan menuju surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan mereka sebelum mereka masuk dalam surga. Maka bagaimana
keadaan mereka nanti ketika mereka sudah di dalam surga. Maka Pak, sesungguhnya mereka akan berada di dalam kenikmatan yang sangat indah sekali, tidak bisa kita bayangkan. Perjalanan menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah syaitan itu musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya syaitan itu mengajak kalian untuk masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang menjawab panggilan syaitan, mereka adalah orang-orang yang tidak lolos di kehidupan dunia, di ujian dunia. Dan mereka akan rihlah ke neraka. Dan rihlah mereka atau perjalanan mereka ke neraka ini bermula dengan kematian. Ketika mereka mati, mereka akan sangat menyesal karena mereka dahulu melalaikan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur, semakin bertambah penyesalan mereka. Karena mereka akan memperoleh azab di dalam kubur tersebut, dan mereka akan ketakutan karena mereka akan menanti sebuah azab yang lebih besar lagi nanti di hari kiamat. Ketika mereka dikeluarkan dari kubur, semakin bertambah lagi penyesalan mereka karena mereka akan melihat kengerian dari api neraka tersebut. Demikianlah keadaan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum mereka masuk dalam neraka. Maka bagaimana lagi keadaan mereka ketika mereka masuk dalam neraka? Dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah, dan dahulu tidaklah kami mendapatkan hidayah kecuali karena hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq." Sungguh dahulu telah datang rasul-rasul utusan Allah itu kepada kami dengan kebenaran. Kemudian di surga nanti mereka akan dipanggil, "Wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Ambillah surga ini. Kalian akan mewarisi surga ini karena dahulu kalian mengamalkan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengucapkan selamat kepada mereka. Maka selamatlah kepadamu. Beruntunglah engkau, wahai orang-orang yang telah lolos dari ujian dunia. Beruntunglah engkau, wahai orang-orang yang surga menjadi tempat kembalimu. Beruntunglah, wahai engkau, yang mungkin engkau kehilangan sedikit dari kenikmatan dunia, tapi engkau akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar yang tidak ada kenikmatan lagi setelahnya, yaitu surga. Beruntunglah, wahai engkau yang mungkin merasakan rasa lelah di muka bumi ini, tapi engkau terhindarkan dari kelelahan yang sangat besar, yaitu kelelahan di neraka. Masuk ke dalam neraka. Dukhulun nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Dan mereka, para penghuni neraka itu berkata, "Law kunna nasma'u aw na'qil." Sekiranya dahulu ketika di muka bumi dahulu, ketika di dunia, nasma', kami mendengar dakwah dari para dai, dari para rasul, au naqil, dahulu kami memikir tentang apa yang didakwakan oleh para rasul, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan mungkin menjadi ahli neraka. Mereka mengetahui dosa-dosa mereka. Celakalah bagi mereka orang-orang yang masuk dalam neraka. Celakalah wahai engkau yang tidak lolos dari ujian dunia. Celakalah wahai engkau yang neraka jahanam menjadi tempat kembalimu. Celakalah wahai engkau yang dahulu engkau menggebu-gebu, terlalu berobsesi untuk mencari kenikmatan dunia.
tapi justru melupakan agama sehingga engkau tidak mendapatkan surga. Engkau justru tidak mendapatkan kenikmatan yang paling agung, yaitu surga. Celakalah, wahai engkau yang dahulu, ketika di surga, ketika di dunia, kau lari dari kelelahan dunia. Dan justru tempat kembalimu adalah kelelahan yang sangat besar, yaitu kelelahan yang ada di neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, madza ikhtarta? Apa yang engkau akan pilih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga, mereka lah orang-orang yang sukses. Wahai engkau yang sedang hidup di dunia, sekarang kita udah mengetahui apa itu hakikat dunia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu negeri untuk ujian. Wahai engkau yang meyakini dan beriman bahwasanya suatu saat nanti kita akan berpindah meninggalkan dunia ini menuju akhirat, dan tempat kembali kita entah itu ke surga ataupun ke neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu hakikat surga dan apa itu hakikat neraka. Bahwasanya surga adalah sebuah negeri yang sangat indah, negeri yang penuh dengan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang lolos dari ujian yang ada di dunia. Dan sekarang kita sudah mengetahui hakikat daripada neraka, bahwasanya neraka adalah negeri yang penuh dengan azab yang sangat pedih, yang disiapkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang tidak lolos pada ujian yang ada di muka bumi ini. Apa yang kita akan pilih? Apakah engkau akan pilih surga ataukah engkau akan pilih neraka? Jangan sampai sekali-kali kita mengatakan bahwa ikhtartul jannah, aku memilih surga, akan tetapi justru kita tidak beramal untuk surga itu. Kita tidak beramal untuk mendapatkan surga itu. Dan jangan sampai sekali-kali kita mengatakan bahwa aku tidak akan memilih neraka. Aku tidak memilih neraka, tapi justru kita beramal untuk neraka tersebut. Kita bermaksiat, yang mana ujung daripada maksiat itu adalah neraka. Oleh karenanya, seriuslah dengan pilihan kita. Seriuslah dengan pilihanmu. Seriuslah, bersemangatlah dalam amalanmu. Karena sesungguhnya tempat kembali kita hanyalah dua. Entah itu ke surga ataulah ke neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari api nerakanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.